Halo teman-teman, selamat datang kembali dalam channel Journey World. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan bagi banyak dari kita, yaitu mengenai biaya hidup dan bagaimana kelas menengah berjuang menghadapi kenaikan biaya. Dalam video ini kita akan melihat lebih dekat bagaimana biaya hidup yang semakin meningkat dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari bagi kelompok kelas menengah, serta beberapa strategi untuk mengatasi tantangan ini. Sebelum lanjut, pastikan teman-teman telah menekan tombol like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar dapat menikmati konten-konten informatif seputar dunia keuangan. Mari kita mulai. Pertama, pengenalan masalah. Kelas menengah seringkali dianggap sebagai tulang punggung ekonomi suatu negara. Mereka biasanya memiliki pekerjaan yang stabil, pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, dan mungkin sedikit lebih untuk menikmati sedikit kemewahan. Namun dalam beberapa tahun terakhir, banyak kelas menengah di berbagai negara, termasuk di Indonesia, menghadapi tekanan finansial yang signifikan. Salah satu faktor utama yang menyebabkan hal ini adalah kenaikan biaya hidup yang signifikan. Kedua, kenaikan biaya hidup. Yang pertama, harga makanan. Kenaikan harga makanan adalah salah satu aspek penting dari kenaikan biaya hidup. Faktor-faktor seperti perubahan iklim, kenaikan biaya produksi, dan permintaan yang meningkat dapat menyebabkan fluktuasi harga dalam pasar makanan. Produk-produk segar seperti buah-buahan dan sayuran seringkali menjadi barang yang paling terkena dampak karena mereka rentan terhadap perubahan iklim dan musim. Harga protein hewani seperti daging dan ikan juga cenderung naik karena permintaan yang terus meningkat dan ketersediaan yang terbatas. Kedua, perumahan. Kenaikan harga properti dan sewa adalah masalah utama yang dihadapi oleh banyak kelompok kelas menengah, terutama di kota-kota besar. Permintaan yang tinggi dan penawaran yang rendah seringkali menjadi penyebab utama kenaikan harga properti. Di sisi lain, kenaikan harga sewa disebabkan oleh permintaan yang tinggi dan ketersediaan yang terbatas dari unit-unit sewa yang terjangkau. Ketiga, pendidikan. Biaya pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi terus meningkat secara signifikan. Faktor-faktor seperti biaya administrasi, biaya buku, dan biaya hidup mahasiswa semakin membebani kelompok kelas menengah. Selain itu, pendidikan berkualitas seringkali dianggap sebagai investasi jangka panjang yang penting bagi masa depan anak-anak, sehingga banyak kelompok rela mengeluarkan biaya ekstra untuk memastikan akses mereka terhadap pendidikan yang baik. Keempat, biaya kesehatan. Biaya perawatan kesehatan juga menjadi beban besar bagi kelompok kelas menengah. Biaya kunjungan dokter, obat-obatan, dan perawatan di rumah sakit dapat dengan cepat menguras tabungan. Kurangnya akses terhadap asuransi kesehatan yang terjangkau juga menjadi masalah serius bagi banyak kelompok yang kemudian harus menanggung biaya pengobatan secara pribadi. Kenaikan biaya hidup merupakan masalah yang kompleks dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sehari-hari kelompok kelas menengah. Hal ini memerlukan pendekatan yang komprehensif untuk mengatasi tantangan ini, termasuk perencanaan keuangan yang baik, pendidikan keuangan, serta upaya untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar seperti perumahan yang terjangkau dan perawatan kesehatan yang terjangkau. Ketiga, dampak terhadap kelompok kelas menengah. Pertama, stres finansial. Kenaikan biaya hidup menyebabkan stres finansial yang signifikan bagi kelompok kelas menengah. Mereka mungkin merasa terjebak dalam siklus di mana pendapatan mereka tidak sejalan dengan pengeluaran yang semakin meningkat. Perasaan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar atau mempertahankan gaya hidup yang diinginkan dapat menyebabkan kecemasan, ketegangan, dan kekhawatiran yang berkepanjangan. Kedua, pengorbanan. Untuk mengatasi kenaikan biaya hidup, banyak kelompok kelas menengah terpaksa melakukan pengorbanan besar. Mereka mungkin harus menunda atau bahkan mengabaikan rencana liburan, pembelian barang-barang keinginan, atau investasi jangka panjang seperti dana pensiun. Pengorbanan semacam ini bisa berdampak pada kualitas hidup mereka dan juga pada hubungan sosial dan kelompok. Ketiga, pendidikan dan kesejahteraan anak-anak. Salah satu dampak paling menyedihkan dari kenaikan biaya hidup adalah pembatasan akses anak-anak terhadap pendidikan berkualitas dan perawatan kesehatan yang memadai. Kelompok kelas menengah mungkin terpaksa memilih sekolah yang lebih murah atau bahkan mengorbankan pendidikan lanjutan anak-anak mereka karena kendala finansial. Hal ini dapat membatasi peluang masa depan anak-anak dan menciptakan ketidaksetaraan yang lebih besar dalam masyarakat. Dengan kata lain, dampak kenaikan biaya hidup bukan hanya tentang keuangan semata, tetapi juga tentang kesejahteraan emosional, kualitas hidup, dan peluang masa depan kelompok kelas menengah.
Itulah sebabnya penting bagi pemerintah untuk memahami dan mendukung kelompok-kelompok ini dalam menghadapi tantangan finansial yang mereka hadapi. Keempat, strategi mengatasi tantangan. Pertama, membuat anggaran. Membuat anggaran yang detail dan realistis adalah langkah pertama yang penting. Ini melibatkan mencatat semua pengeluaran bulanan dan memprioritaskan kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, transportasi, dan kesehatan. Setelah menentukan anggaran, penting untuk mengikuti rencana tersebut dengan disiplin. Hindari pengeluaran yang tidak direncanakan atau impulsif yang dapat mengganggu stabilitas keuangan. Kedua, menabung dan investasi. Menabung merupakan langkah penting dalam menghadapi kenaikan biaya hidup. Menetapkan jumlah yang dapat ditabung setiap bulan, bahkan jika itu hanya sedikit, dapat membantu kelompok kelas menengah memiliki cadangan keuangan untuk mengatasi situasi darurat atau menghadapi kenaikan biaya tak terduga. Selain menabung, menginvestasikan uang dalam instrumen keuangan yang tepat dapat membantu uang berkembang seiring waktu. Misalnya reksadana, obligasi, atau investasi properti dapat menjadi pilihan yang baik, tergantung pada tujuan keuangan dan tingkat risiko yang diinginkan. Ketiga, pendidikan keuangan. Pendidikan keuangan merupakan kunci dalam membantu kelompok kelas menengah mengelola keuangan mereka dengan lebih efektif. Ini mencakup pemahaman tentang cara membuat anggaran, mengelola utang, dan memilih investasi yang tepat. Berinvestasi waktu untuk mempelajari prinsip dasar keuangan pribadi dan membaca literatur tentang manajemen keuangan dapat membekali kelompok dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi kenaikan biaya hidup. Keempat, hemat dan efisiensi. Selain membuat anggaran, mencari cara untuk menghemat uang dalam kehidupan sehari-hari juga penting. Ini bisa termasuk mencari diskon atau penawaran khusus saat berbelanja, menggunakan transportasi umum daripada mobil pribadi, atau memotong langganan yang tidak lagi diperlukan. Membuat keputusan finansial yang bijaksana, seperti membeli barang-barang berkualitas tinggi yang tahan lama daripada mengganti mereka secara teratur, juga dapat membantu menghemat uang dalam jangka panjang. Kelima, kreativitas dalam peningkatan pendapatan. Selain mengelola pengeluaran, kelompok kelas menengah juga dapat mempertimbangkan cara-cara untuk meningkatkan pendapatan mereka. Ini bisa meliputi mencari peluang pekerjaan sampingan, memulai bisnis kecil di samping pekerjaan utama, atau mengembangkan keterampilan baru untuk meningkatkan nilai di pasar kerja. Dengan menerapkan strategi-strategi ini secara konsisten, kelompok kelas menengah dapat mengatasi tantangan kenaikan biaya hidup dan menjaga stabilitas finansial mereka dalam jangka panjang. Kesimpulan, kenaikan biaya hidup merupakan tantangan serius bagi banyak kelompok kelas menengah di seluruh dunia. Namun, dengan perencanaan keuangan yang cermat, disiplin, dan pendidikan keuangan yang baik, mereka dapat mengatasi tantangan ini dan tetap mempertahankan stabilitas finansial. Mari kita dukung satu sama lain dalam perjuangan ini, dan berbagi saran serta dukungan untuk saling membantu dalam menghadapi kenaikan biaya hidup, baik melalui pendapat, pandangan, atau komentar yang bisa langsung dituliskan dalam kolom komentar. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di konten-konten berikutnya.